Helpdesk merupakan sumber daya yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada pelanggan atau pengguna akhir terkait dengan produk dan layanan perusahaan. Selain itu, helpdesk merupakan bagian pelengkap dari sebuah fungsi pelayanan dan bertanggung jawab sebagai sumber dari pemecahan masalah atau isu lainnya. Alasan kenapa kita membutuhkan helpdesk, yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna karena penyelesaian masalah dapat dilakukan secara cepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas staf karena dapat membantu mereka menyelesaikan keluhan pelanggan secara efektif. Yang ketiga, operasi bisnis yang terjadi menjadi lebih ringkas karena dapat melihat operasi secara menyeluruh dan berdasarkan data tersebut dapat membuat keputusan yang tepat. Lalu yang terakhir adalah menghemat biaya. Karena adanya peningkatan produktivitas dan kegiatan bisnis berjalan dengan cepat, maka hal ini dapat menghemat biaya. Fungsi helpdesk. Yang pertama adalah membantu pengguna setelah melakukan go live. Yang kedua, terus melakukan problem solving atas permasalahan yang muncul, baik terkait konfigurasi sistem, perubahan master data, ataupun permasalahan terkait pencatatan transaksi dan memberikan panduan mengenai penyelesaian masalah. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu dapat melakukan training ulang apabila dirasa pengguna atau user belum memahami penggunaan software secara maksimal. Helpdesk cycle. Helpdesk cycle terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu support planning. Support planning yaitu menetapkan tim support di dalamnya, membuat helpdesk operasional dan perencanaan pasca proyek. Lalu yang kedua transition, membuat transisi ke proses baru. Oleh karena itu, tim support perlu mendapatkan transfer pengetahuan, dokumentasi, dan hal lain yang diperlukan. Yang ketiga adalah hypercare. Biasanya selama tahap ini, pengguna menghadapi banyak masalah otorisasi untuk melakukan transaksi dalam sistem, sehingga tim support perlu melakukan pegangan untuk pengguna, melatih mereka pada proses atau transaksi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah steady state, yaitu tahap ini tim support melakukan aktivitas dukungan seperti mengelola insiden, mengelola permintaan perubahan, menjalankan pekerjaan latar belakang reguler, pemantauan sistem, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah upgrade, merupakan proyek terpisah dan tergantung pada kerumitan serta durasi dan upaya yang bervariasi, melibatkan hampir semua yang pernah dilakukan saat implementasi, seperti dokumen blueprint, konfigurasi, pengujian, dan lain-lain. Cara kerja helpdesk. Yang pertama adalah front end atau user, di mana seorang pelanggan ataupun pengguna mengirimkan trouble ticket kepada helpdesk dengan harapan bahwa masalah yang dihadapi saat itu dapat teratasi. Lalu yang kedua, helpdesk ini merespon keluhan dari pelanggan dan memberikan informasi mengenai penyelesaian masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah back-end atau spesialis, di mana pada tahap ini berbagai masalah yang cukup rumit dan kompleks akan diselesaikan oleh back-end, karena pada tahap ini diatasi langsung oleh pakarnya. Nah, dalam cara kerja helpdesk ini terdapat beberapa struktur ataupun tingkatan. Level yang pertama yaitu melayani support secara langsung oleh tingkat junior helpdesk, yang biasanya menangani masalah yang sederhana dan umum. Lalu level yang kedua adalah untuk menangani berbagai masalah yang belum bisa diatasi level sebelumnya. Sedangkan untuk level yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan rumit. Kelebihan helpdesk yang pertama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya serta dapat mengurangi biaya. Yang kedua, memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kurun waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat mengecek permasalahan yang ada dengan cepat dan mengatur pembagian staf untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang keempat, dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Selain itu, kelebihan helpdesk lainnya yaitu dapat menangani pertanyaan dan keluhan yang sejenis, karena pertanyaan dan keluhan itu telah dicatat. Terdapat beberapa kemampuan yang harus dikuasai atau diperlukan untuk mendukung helpdesk ini. Yang pertama adalah memiliki kemampuan konfigurasi, mendukung, dan kesadaran mengenai sistem. Yang kedua, berpikir cepat dalam memecahkan masalah, karena dalam helpdesk membutuhkan kecepatan dalam menjawab. Dan yang terakhir adalah memiliki dorongan yang kuat untuk memberikan layanan yang baik dengan kesadaran akan prioritas tugas, pemangku kepentingan, anggaran, dan waktu.